Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang pengantar ilmu aqidah, dan kita sekarang membahas tentang apa? Masalah bid'ah. Dan sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin ingatkan bahwa kajian kita ini berkaitan dengan masalah aqidah. Walaupun nanti di dalam yang pembahasan yang kita bahas banyak hal yang berkaitan dengan fikih, usul fikih dan lain-lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah bid'ah ini sekarang dikaitkan dengan akidah. Jadi orang itu ketika melihat ada orang melakukan bid'ah amaliyah, bid'ah dalam praktek, yang itu harusnya masalah fikih, kemudian dianggap itu masalah akidah. Oleh karena itu terpaksa kita bahas juga. Sebenarnya dia pembahasannya dalam fikih, masalah sholat, doa setelah sholat, kemudian masalah misalkan hal-hal yang dianggap bid'ah, ya, seperti maulid, baca Quran, setelah baca Quran baca sadaqallahul azim dan seterusnya. Itu masalah fikih sebenarnya, bukan masalah akidah. Akan tetapi sebagian orang ketika melihat orang lain atau menilai orang lain, dia menilainya bahwa orang ini adalah ahlul bid'ah, dan dia tidak lagi membedakan mana masalah akidah dan mana masalah fikih, kemudian menganggap bahwa ahlul bid'ah bermasalah dalam masalah akidah. Oleh karena itu kita juga menjelaskan tentang apa itu bid'ah di dalam pelajaran pengantar ilmu akidah agar kita jelas, ya, agar kita jelas. Kemudian pada pelajaran yang lalu telah kita jelaskan tentang masalah kalau tidak dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tidak melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi? Nah, kalau jawabannya boleh, salah. Berarti jawaban yang benar adalah? Jawaban tidak boleh juga salah. Kan kemarin sudah dijelaskan. Boleh dan tidak boleh salah, tergantung. Tidak dilakukan oleh Nabinya, kenapa? Kemarin dibagi dua. Ada yang tidak dilakukan oleh Nabi, dimaksudkan beliau tidak melakukannya, dan ada yang tidak dimaksud. Kalau dimaksudkan, Nabi meninggalkan tidak melakukan, di situ tidak boleh kita lakukan. Ya, Nabi sengaja meninggalkan tawaf di atas 7. Nabi kalau tawaf berapa? 7 saja. Maka di atas 7 tidak boleh. Dan dalilnya Nabi tidak melakukan, benar tidak? Benar, tidak ada masalah. Karena memang Nabi tidak melakukan. Nah, tapi ada lagi yang tidak dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak dimaksudkan, maka di sini boleh kita lakukan, bukan merupakan dalil. Ya, jadi kalau ada orang mengumumkan, dianggap semuanya tidak boleh karena Nabi tidak lakukan, itu salah. Itu sudah kita jelaskan. Nah, masalah kita adalah apa? Masalah kita adalah kadang-kadang ada perkataan yang benar, tapi kata-kata benar tersebut dianggap dibuat tidak benar. Kalimatu haqqin urida biha batil. Karena kata Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Kalimatnya benar, tapi diinginkan dari kalimat yang benar itu tidak benar. Faham tidak? Orang Khawarij dulu mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali
milik Allah, hukum itu Allah yang boleh menentukan dan sebagainya. Kemudian dengan kata-kata yang benar, inil hukmu illa lillah, itu dari Al-Quran. Benar nggak Al-Quran? Benar. Tapi dari kata-kata yang benar tersebut, mereka mengkafirkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi SAW. Benar tidak? Kafirkannya dengan kata-kata yang benar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi banyak orang ketika menjelaskan sesuatu, dia benar kata-katanya, tapi prakteknya tidak benar. Teorinya, kata-katanya benar, nggak ada masalah. Akan tetapi ketika dia menerapkan kata-kata tersebut salah. Karena salah paham juga dalam teori yang dia katakan, dalam kata-kata yang dia katakan. Kemarin tidak dilakukan oleh Rasulullah, sudah kita bahas. Dan sudah kita jelaskan. Sekarang harusnya kita bahas masalah ibadah, bid'ah dalam ritual dan dalam sarana. Harusnya teman kita pending dulu ke minggu depan insyaallah. Karena pembahasan ini harus kita ketahui dulu. Ya, biar nyambung sama yang kemarin. Karena ini penyebab orang membid'ahkan orang lain. Jelas? Ini yang kemarin kita bahas itu adalah dalil-dalil untuk membid'ahkan orang lain. Nah, sudah kita jelaskan kemarin juga bahwa bid'ah ini, di dalam yang kita bahas ini ada perbedaan pendapat ulama. Pembahasan kita sekarang ini bukan untuk membahas kasus per kasus. Oh, ini bid'ah bukan, ini bukan bid'ah, bukan itu yang kita inginkan. Tapi hanya ingin menjelaskan juga duduk perkaranya. Di mana? Kenapa sih ada orang yang melakukan hal-hal yang dianggap bid'ah? Apakah itu mereka kalau melakukan itu dianggap sesat langsung atau tidak? Itu yang ingin kita jelaskan di sini. Ada satu ungkapan bahwa asal ibadat apa? Haram. At-tawaqquf, haram. Orang kalau mau ibadah, boleh nggak dia ngarang-ngarang sendiri? Tidak boleh. Dia mengkiaskan ibadah, boleh tidak? Mengkiaskan, apa artinya kias? Membandingkan, menganalogikan. Nah, misalkan sholat ada berapa waktu kita wajib sholat? 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ada lagi orang-orang yang masya Allah rajin ibadah. Dia bilang anak kurang, buat anak kurang. Dari habis isya sampai habis subuh kan waktunya panjang. Ana kurang. Allah cuma wajibkan 5. Itu malam itu ana kosong kebetulan. Alhamdulillah. Jadi ana mau bikin sholat itu ada 7. Bukan cuma 5. Maka dia mengatakan saya kiaskan ibadah sholat yang malam ini dengan sholat di pagi hari. Dengan sholat asar, dengan sholat zuhur. Ditambah lagi. Tambah 2-3 sholat. Jadi ada lagi sholat jam 11, sholat jam 1 malam, sholat jam 3 malam misalkan, ditambah 3 sholat. Dikiaskan. Kalau yang jam 11 dia samakan kayak sholat asar, 4 rakaat. Kalau yang sholatnya jam 1 dia samakan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Kalau sholat yang jam 3 malam dia kiaskan dengan sholat subuh jadi 2 rakaat. Misalnya nih, misal. Itu bid'ah bukan? Dia kias dalam ibadah, bid'ah bukan jadinya? Bid'ah tidak? Bid'ah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Kias di dalam ibadat. Apakah bid'ah atau tidak? Itu pertanyaan tadi. Masya Allah dijawab oleh para ulama di sini bid'ah. Tamam. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan zaman Nabi kan boleh istitabah, istijmar, apa artinya? Pernah belajar nggak? Belajar fikih kan? Kalau kita mau istinja tahu nggak? Bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar atau dari hadas kecil. Kalau kita mau membersihkan najis, maka kita membersihkan diri dengan apa? Dengan apa? Dengan air. Kalau tidak ada air, dengan batu. Ada air boleh nggak dengan batu? Boleh. Siapa yang bilang? Nggak boleh. Emang belum belajar perasaan, udah belajar nanti fikih. Boleh dengan batu, nggak ada masalah walaupun ada air, boleh. Boleh kita beristinja dengan batu, kan ada syaratnya. Dengan 3
3 kali kalau dengan batu. Boleh, yang paling bagus lebih afdal pakai batu kemudian pakai air. Kemudian yang kedua apa? Air saja, kemudian yang ketiga batu saja. Nah, zaman sekarang kalau nggak pakai batu, pakai tisu. Boleh atau tidak? Hah? Misalnya sekarang kita kan ke Eropa atau kemana, tidak ada air, misalkan tidak ada air. Kita pakai tisu, nggak ada batu. Zaman Nabi pakai batu. Nabi nggak bilang pakai tisu, bilangnya pakai batu. Boleh tidak pakai tisu? Boleh. Berarti ini sekarang kenapa boleh? Kan pertanyaan, kenapa boleh? Kenapa boleh? Nggak ada darurat. Ini nanya boleh nggak? Misalnya ada tisu, ada batu juga. Gimana coba? Misalkan, boleh nggak pakai tisu? Di luar kita kalau sebelum ke toilet, maaf, kita bisa ngambil batu di luar. Banyak batu misalkan. Tapi di toilet adanya tisu. Harus kita ambil dulu batu, kumpulin, atau boleh pakai tisu. Kalau boleh harus ada dalilnya. Dalilnya antum apa? Kira-kira. Dalilnya qiyas, menganalogikan. Kan pakai batu boleh, pakai ini juga boleh. Ini kan, nah itu namanya qiyas. Berarti qiyas boleh atau tidak? Tadi bilang nggak boleh, sekarang bilang boleh. Gimana ente nih, Pak? Nah, ini adalah judul kita nih sekarang. Paham ya? Qiyas dalam ibadah. Apakah ibadah itu haram atau tidak? Kalau qiyas dalam ibadah haram atau tidak? Tadi ke sholat. Contoh lain kemarin sudah dicontohkan. Kalau orang sakit, dia berdiri. Sholatnya nggak bisa. Mau duduk boleh nggak? Dalilnya apa? Ada hadis Nabi. Qiyas aja. Ada hadisnya boleh. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring. Pakai mata, isyarat dengan mata. Dalilnya ada nggak tuh? Nggak ada. Setahu ana tidak ada ya hadisnya. Tapi boleh nggak? Bolehnya kenapa? Kan ibadah. Dan asal ibadah itu haram. Nanti nggak ada dalilnya. Nah, taib. Ini yang akan kita bahas sekarang jadinya intinya. Asal ibadah haram, betul. Tapi ada perinciannya. Tidak serta-merta. Asal ibadah haram. Nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Tidak begitu. Ada ilmunya, ada caranya. Sebelum kita masuk ke situ, qiyas itu apa artinya? Qiyas itu adalah artinya hamlu far'in ala aslin li jami'in bainahuma. Membawa fara' itu apa? Cabang kepada asal yang sudah ada hukumnya. Fi hukmin, sudah ada hukumnya. Narkoba apa hukumnya? Haram, taunya? Memabukkan. Kalau narkoba memabukkan emangnya kenapa? Haramnya kenapa? Tadi ente bilang qiyas kepada minuman keras misalkan. Minuman keras hukumnya haram. Narkoba kan haram, berarti sama. Dibawa hukum cabang ini yaitu narkoba kepada hukum asal yaitu apa? Minuman keras yang sudah ada hukumnya. Hukumnya minuman keras memabukkan haram. Maka narkoba jadi haram. Jelas tidak? Nah, itu seperti itu. Dan ini qiyas adalah dalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi qiyas ini adalah dalil. Kalau dalil yang disepakati. Kalau ada orang mengatakan bahwa dalil itu cuman Quran dan Sunnah, benar salah? Salah. Berarti dia tidak belajar. Karena dalil yang disepakati oleh para ulama, ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah yang pertama adalah apa? Al-Quran. Kemudian hadis. Kemudian ijma. Kemudian qiyas. Ini 4 disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak sepakat kelompok Khawarij dari Azariqah dan lain-lain, dan kelompok Syiah. Ya. Kemudian kelompok namanya Al-Zahiriyah. Al-Zahiriyah itu yang tidak mau qiyas. Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama juga. Iya, ulama besar. Kalau Ibnu Hazm
tadinya Syafi'i kemudian berubah dari Zahiri. Mazhab tidak mau qiyas. Ya. Kalau Nabi bilang kalian kencing jangan buang air kecil di air yang menggenang. Kata Ibnu Hazm, kalau begitu saya ambil gelas, mohon maaf, buang air kecilnya di gelas, habis itu dituang ke air menggenang itu. Boleh nggak? Paham nggak pertanyaan? Nabi bilang nggak boleh. La yabullanna ahadukum fil ma'ir raqid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian buang air kecil di air yang tergenang, nggak jalan airnya. Air di bak nih, misalkan ada bak, airnya jalan nggak di bak? Enggak. Kita kencing di situ boleh nggak? Nggak boleh, dilarang. Atau di tempat kolam berenang misalkan, atau kolam apa saja, buang air kecil di situ, boleh nggak? Nggak boleh, karena airnya tidak jalan. Kata Ibnu Hazm, kalau kencing nggak boleh, haram. Kenapa? Ada hadisnya. Tapi kalau kencingnya di gelas, udah kencingnya di mana sekarang? Di gelas. Udah habis buang air kecil di gelas, gelasnya dituang air isinya ke air tergenang, boleh nggak? Kalau kata Ibnu Hazm boleh, karena dia nggak mau qiyas. Dia maunya zahir, tekstual. Teksnya boleh bilang kencing, bukan bilang nuang, berarti nggak boleh. Jelas? Jelas tidak? Ya. Nah, para ulama nggak begitu. Mereka mengatakan nggak boleh, karena sama aja. Antum bilang tadi. Jelas atau tidak? Nah, begitu. Jadi qiyas ini adalah merupakan dalil. Dalil yang disepakati. Ada dalil yang tidak disepakati? Ada. Oh, berarti kok ini agama kok bukan dari Allah dan Rasul ya? Bukan begitu. Agama berasal dari Allah dan Rasul. Dan semuanya bermuara kepada Quran dan Sunnah. Qiyas membawa yang cabang kepada yang pokok. Pokok ini udah ada hukumnya dari mana? Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita mengatakan hukum qiyas adalah dalil, itu dalilnya pada muaranya nanti belakangnya kembali kepada siapa? Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak? Jadi semua nanti ada dalil tersepakati dan sebagainya. Nanti biar kita paham, mungkin nanti akan kita pelajari. Mungkin ya, Allah a'lam. Kalau perlu, anak ajarkan insya Allah nanti. Insya Allah kita akan jelaskan. Nah, jadi intinya adalah pembahasan qiyas ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Para ulama mengatakan ada qiyas. Dan dia merupakan dalil. Makanya orang yang kalau belajar kitab fikih, kemudian dia tidak ngerti bagaimana cara ulama berdalil, maka dia sedikit-sedikit akan menyalahkan si pengarang kitab. Begitu baca kitab, Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya begini, hukumnya begitu. Oh, salah, nggak ada dalilnya, salah, nggak ada dalilnya, salah, nggak ada dalilnya, semua nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena dia tahu cuman dalil itu cuman kalau Allah, qala Ar-Rasul SAW saja. Padahal ulama nggak begitu. Ada dalil, ada tadlil, ada ta'lil namanya. Ta'lil tadi, qiyas. Oh, ini boleh karena begini. Misalkan, kita disunnahkan nggak kalau Jumat mandi? Sunnah. Para ulama mengatakan sunnah juga kalau sholatnya seperti Jumat untuk mandi. Sholat hari raya, sholat istisqa dan sebagainya, karena ada berkumpul masa yang banyak, di situ disunnahkan untuk mandi. Sebagian sholat tersebut ada dalilnya, seperti Jumat ada dalil. Sebagian tidak ada dalilnya. Dalam tanda kurung kutip ya, tidak ada dalil tanda kutip. Bagi orang yang hanya memahami bahwa dalil itu Quran dan Sunnah saja. Tanda kutip. Dia nggak ada dalil Quran, nggak ada. Tapi ulama mengatakan, kita kalau ngumpul, kenapa disuruh mandi? Nah, untuk menghindari itu berarti setiap ngumpulan juga harus disunnahkan untuk mandi. Paham nggak? Nah, oleh karena itu di sini kita sekarang sudah bisa menjelaskan di papan tulis bahwa ibadah hukum asalnya apa? Kan dibilang tadi haram. Tapi tadi
sholat bilang nggak apa-apa ya? Boleh untuk kias. Sholat dengan apa? Isyarat. Dengan isyarat mata. Kalau nggak bisa lagi sholat dengan duduk dan sebagainya. Padahal itu ibadat juga. Antum bilang kias. Tadi satu bilang nggak. Jadi kias di dalam ibadah ini, dalam ibadah ada di dalam terbagi menjadi dua. Ada yang dalam pokok ibadah, ada yang bukan pokok. Kalau dalam pokok ibadah, mengkiaskan di dalam pokok ibadah bid'ah. Bukan pokok, terbagi menjadi dua. Ada yang bid'ah dan ada yang bukan bid'ah. Pokok ibadah sholat. Tadi contoh yang pertama. Sholat itu 5 waktu. Kemudian dia mau membuat sholat lagi tambahan, kurang 5. Aneh kuat 6. Dia tambah sholat baru. Nah ini menambahkan pokok ibadah. Di sini apa hukumnya? Bid'ah. Dalalah. Tidak ada ulama membolehkan ini. Bid'ah. Jelas tidak? Kalau yang tadi dicontohkan, tadi apa contoh? Masalah sholat. Ibadah bukan? Di dalam masalah ibadah. Sholat itu masalah ibadah. Ketika kita sholat, kalau nggak bisa berdiri kita duduk. Nggak bisa duduk kita berbaring. Nggak bisa berbaring, bisa matanya kedap-kedip. Sholat pakai mata. Sholat berdiri ada dalilnya. Sholat duduk ada dalilnya. Sholat berbaring ada dalilnya. Sholat kedap-kedip pakai mata ada dalilnya nggak? Tidak ada. Nah, kok ente bilang suruh sholat pakai? Kan nggak boleh. Itu bukan pokok ibadah di sini. Jelas cara pelaksanaannya. Kemudian yang bukan pokok ini terbagi menjadi dua. Ini bisa dihapus nggak? Boleh ya? Terbagi menjadi dua. Ada yang namanya at-ta'abbudiyat. Ada yang namanya al-ma'qulat al-ma'na. Apa ta'abbudiyat apa artinya? Yang tidak bisa dinalar. Yang tidak bisa dinalar. Ini yang bisa dinalar. Ma'qul, bisa dipikirkan. Ada sebabnya. Nabi benar sih. Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat duduk kalau tidak bisa berdiri. Betul atau tidak? Betul. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk apa? Berbaring. Kenapa sih Nabi nyuruh duduk? Kenapa? Masuk akal tidak? Ada bisa dinalar nggak? Kenapa? Karena nggak mampu dia, betul kan? Nggak mampu berdiri karena sakit, jadi disuruh untuk duduk. Berarti bisa dinalar atau tidak? Bisa dinalar. Yang bisa dinalar di sini, maka di sini bisa dikiaskan. Oleh karena itu, sholat dengan mata dikiaskan dengan sholat dengan duduk dan sebagainya. Karena apa? Karena sama-sama tidak mampu. Dia duduk udah nggak mampu sekarang. Jelas tidak? Karena sudah tidak mampu, maka para ulama mengatakan boleh sholat dengan kedipan mata. Karena bisa dinalar. Boleh dinalar. Bisa dinalar. Maka karena boleh dinalar, ini bukan bid'ah. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakan dengan lisannya, kalau tidak bisa berbaring maka dengan mata misalkan. Jelas tidak? Nabi nggak pakai tisu. Ini tisunya kebetulan ada. Kita pakai tisu. Kalau sesuai syarat ya, jangan besok main pakai tisu-tisu aja. Ada syaratnya. Di pelajaran fikih dipelajari. Harus 3. Kalau batu tuh harus 3. Ada beberapa syarat untuk apa? Beristinja, bersuci dengan batu atau dengan tisu dan sejenisnya. Maka kita analogikan, kiaskan
tisu dengan batu, kenapa? Karena bisa dinalar, boleh. Sholat subuh mau dikiaskan dengan sholat isya, bisa nggak? Anda mau tambahin subuh jadi 4 rakaat karena subuh itu hening, waktunya enak, sejuk. Anda khusyuk kalau sholat subuh. Anda maunya 4 rakaat subuh aja. Isyanya Anda udah capek, pulang kerja, macet di jalanan, 2 aja isya. Boleh tidak? Kenapa? Nggak bisa dinalar, nggak boleh dinalar. Allah menyuruh 2 rakaat, terserah Allah. Bukan dinalar, nggak disuruh dinalar karena subuh 2 ini, enggak. Tapi itu karena apa? Karena ini ibadah, ta'abbud namanya, ta'abbudiyah. Ta'abbud itu tidak dinalar, ini nggak pakai dinalar. Kalau antum sholat subuhnya 2 rakaat, sesuai sunnah. 3 rakaat, apa hukumnya? Bid'ah, dalalah, finnar, nggak apa-apa, boleh. Hah? Ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Ini dipelajari oleh para ulama. Jadi ulama nggak susah, nggak gampang maksudnya. Ya, dipelajari dulu. Nanti itu yang bisa nalarnya pakai apa? Bagaimana caranya menalar? Itu ada pelajarannya. Ya. Tidak semua penalaran kita antum anggap nalar kemudian dianggap oleh ulama sebagai nalar, tidak. Ada aturannya. Ya, di sini ma'qulatul ma'na disebut dengan illah. Kalau dalam mengkiaskan suatu ada syaratnya, harus ada ilat. Ilat itu apa? Contohnya misalkan kita dibolehkan buka puasa kalau lagi apa? Safar. Kenapa? Ada hikmah, ada illah. Ini penting nih. Jangan samain antara 2 hal ini 2 hal berbeda. Kalau illat itu sesuatu hal yang pasti. Kalau kita jalan jauh 83 km, boleh nggak dijamak sholat? Boleh. Boleh nggak buka puasa? Boleh. Apa sih alasannya? Kenapa sih Allah membolehkan kita rukhsah? Rukhsah itu apa? Kita diberi keringanan, kenapa sih? Ahsan. Karena capek, karena kitanya susah, karena, betul tidak? Ini namanya hikmah. Hikmah ini bukan penyebab. Kalau bukan penyebab, nggak boleh dikias-kias. Nggak boleh jadi apa? Alasan untuk mengkias nggak boleh. Karena ulama mengatakan kalau mau mengkias harus ada ilat namanya. Di antara syarat ilat itu harus tepat, tidak berubah. Kalau capek, ada orang yang capek, ada orang yang capek, yang nggak capek ada nggak? Ada. Anda jalan 83 kilo pakai pesawat, yang satu pakai mobil, yang satu jalan kaki, mana yang capek? Yang jalan kaki pasti lebih capek dari yang naik pesawat. Nah ini bukan ilat, nggak bisa dikias. Bukan itu yang kita kias, itu bukan dengan itu. Jelas tidak? Makanya nanti nggak boleh nanti makan daging babi. Kenapa nggak boleh haram? Daging babi kan daging babi itu mengandung cacing pita. Daging babi itu kalau kita makan menyebabkan kecemburuan hilang. Berarti kalau Anda makan daging babi cemburu nggak hilang, berarti boleh Anda makan daging babi. Kan begitu kan? Ini nalar tidak sesuai ajaran para ulama. Ulama udah tahu semua, udah pelajarin. Cuman bukan waktunya kita belajar nggak kelar-kelar belajar kias doang. Paling susah nih pelajaran. Kias itu banyak jenisnya. Jelas tidak? Ini semua sudah dibahas. Nah, itu namanya hikmah. Yang tadi antum sebut capek, itu hikmah. Hikmah dibolehkannya mengqashar salat karena apa? Karena capek, itu hikmah, bukan ilat atau penyebab. Penyebab kita boleh qashar salat apa? Safar, berjalannya. Nggak ada urusan mau capek mau kagak, nggak ada urusan. Capek itu perjalanan bisa diukur dan tidak berubah-berubah. Jalan 83 kilo, safar, qashar, silakan.
Kalau tidak 83, jangan qasar, selesai. Jelas tidak? Jangan ntar orang datang 10 kilo jalan kaki, capek gak? Capek jalan kaki 10, coba nggak cobain aja 10 kilo juga capek. Wah, anu udah capek. Berarti kan karena anu udah capek 10 kilo, sini anu boleh qasar dong. Kan penyebab apa? Dia menalar sendiri. Kan penyebab kita boleh qasar dalam perjalanan itu kan kalau udah capek. Anu udah capek 10 kilo aja udah capek. Apalagi udah orang tua, baru jalan 100 meter udah capek ngos-ngosan, wah udah deh, mau qasar sholat, boleh gak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi di nalar juga ada ilmunya. Jelas? Jangan besok main nalar-nalar sendiri. Oh ini berarti ini boleh, ini nggak boleh, nggak begitu. Ada ilmunya, ada caranya. Ini cuman kita penjelasan secara umum, penjelasan kepada orang awam. Jadi kalau kita belajar masalah qiyas dalam ibadah, di dalam kalau kita perhatikan perkataan para ulama, ada ulama yang mengatakan awwalu man qasa iblis. Yang pertama kali mengkiaskan adalah iblis. Iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Itu perkataan siapa? Perkataan iblis. Berarti orang yang mengkiaskan seperti dengan dalil itu mereka melarang kita untuk mengkiaskan. Jelas tidak? Nah, ini perkataan seorang salafus saleh namanya Muhammad bin Sirin. Perkataannya benar. Tapi itu kias yang salah. Kias bukan benar karena untuk melawan Allah. Apakah ketika kita kias di sini, setelah antum lihat contoh-contohnya tadi, apakah kita mengkiaskan untuk melawan Allah? Bukan. Jadi kita kias di sini bukan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru untuk mengetahui hukum Allah. Maka ketika kita mempelajari ini, makanya para ulama di sini mengatakan di sini kita tidak membuat hukum baru. Ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada hukum baru. Di sini menampakkan hukum yang sudah ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami tidak jelaskan. Sudah semua dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang tanya, apa hukumnya kokain? Apa hukumnya sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya, apa hukumnya? Kita bisa katakan haram bukan karena kita ngarang-ngarang atau melakukan bid'ah atau membuat hukum sendiri, bukan. Tapi menampakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menggali hukum tersebut dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Maka bukanlah bid'ah. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Karena jelas bid'ah itu apa artinya? Mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Kelihatannya kalau secara kasat mata, orang yang nggak belajar, orang yang nggak ngerti, ini kayak baru. Kan nggak ada zaman Nabi, begitu kan? Kemudian maka ini hukumnya bid'ah. Ya kan? Makanya oleh karena itu kemarin sudah dijelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan oh iya itu bid'ah secara bahasa. Atau sebagian mengatakan itu bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Dua-duanya tidak ada bedanya, sudah kita jelaskan. Nah, jadi para ulama di dalam masalah qiyas ya itu mengatakan bahwa qiyas di dalam ibadah terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan ada qiyas yang pertama, itsbat usulul ibadat bil qiyas. Pokok-pokok ibadah ditetapkan dengan qiyas, ini adalah batil dan hukumnya adalah bid'ah, seperti menambahkan salat yang ke-6 tadi sudah dijelaskan. Itu tidak boleh. Salat 5 waktu Allah wajibkan, kita nambahin jadi 6. Ini pokok ibadah. Menambahkan dalam hal ini merupakan perbuatan yang bid'ah. Fahimtum? Jelas. Kemudian yang kedua adalah menampakkan hukum ibadat dengan qiyas. Izharu hukmil ibadat bil qiyas. Menampakkan hukum ibadah dengan qiyas. Ini yang tadi dijelaskan. Menampakkan hukum ibadah dengan qiyas. Ini tidak ada masalah. Tadi contohnya. Jadi orang kalau sholatnya nggak bisa, cuma bisa pakai kepalanya saja, Allahu Akbar,
kemudian dia ruku, Allahu Akbar, kemudian sujud, Allahu Akbar dengan kepala saja, karena badannya tidak bisa bergerak misalkan, boleh tidak? Boleh. Dalilnya apa? Qiyas. Qiyas kepada orang yang boleh sholat duduk, karena dia nggak bisa berdiri, boleh sholat duduk karena kelemahan. Nah, ini bukan membuat hukum, tapi menampakkan hukum yang sebenarnya sudah ada, cuman tidak disebutkan. Fahim tuh? Baik. Kemudian para ulama sepakat, ya, yang masalah tadi, masalah pokok ibadah itu disepakati oleh para ulama. Kalau ada orang misalkan mau menambahkan bulan selain bulan Ramadan, diwajibkan puasa di bulan itu, boleh nggak? Boleh tidak? Bulan yang kita diwajibkan puasa apa? Bulan apa? Ramadan. Sekarang kalau kita mau jadikan 2 bulan sama-sama wajib, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Pokok ibadah. Ahsantum, Masya Allah. Sekarang ulama beneran tadi. Sekarang beneran. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Misalkan haji mau ke selain Baitullah, boleh atau tidak? Bid'ah bukan? Kenapa? Karena pokok. Dia nambahin sekarang. Fahim tuh? Taib. Misalkan juga apa namanya? Kenapa tadi tidak boleh kalau haji selain ke Mekah? Karena pokok ibadah. Dan kalau kita katakan juga karena ibadah itu asalnya apa? Tauqifiyah, haram. Tidak boleh ente ngarang-ngarang sendiri. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri, di sini merubah agama. Agama yang tadinya menyuruh untuk haji ke Baitullah, jadi hajinya ke Zaitun misalkan. Nah, ini jelas merubah, dan ini merupakan bid'ah apa namanya? Dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Jadi ini yang dimaksud, tidak ada qiyas di dalam masalah ibadah. Ini yang dimaksud. Kalau ulama mengatakan tidak ada qiyas dalam ibadah, yang mengatakan ulama salafus soleh, ulama ini, ulama itu, benar. Tapi benarnya di dalam masalah ini. Paham? Kalau di dalam masalah yang ma'kulatul makna, yang bisa apa namanya? Dinalar, di sini boleh. Tidak ada masalah. Akan tetapi memang nanti kadang-kadang ada perbedaan dalam penetapan ilatnya apa? Ilat itu penyebab, bagaimana cara untuk mengkias. Ya. Itu nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Makanya ada perbedaan madhab di situ. Dan madhab ini, madhab itu. Jelas tidak? Jelas. Baik. Kemudian yang kedua, para ulama juga sepakat bahwa menentukan pokok ibadah harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Pokok ibadat. Jelas tidak? Jelas, kayaknya nggak ada yang jelas nih. Jawabannya kurang keras. Tadi pokok ibadat apa contohnya? Salat. Menetapkan ibadah salat boleh nggak dengan qiyas? Harus dengan apa tadi? Quran dan sunnah Nabi. Aqimus salat, dirikan salat. Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau kita mau mewajibkan sesuatu ibadah pokok, maka harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Wadah? Jelas? Nggak boleh kita wajibkan puasa Ramadan, nggak ada dalilnya. Boleh nggak? Nggak ada. Harus ada dalilnya. Karena ada dalilnya maka boleh. Kemudian juga para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh qiyas di dalam masalah ta'abbudiyat yang tidak bisa dinalar. Ini sepakat para ulama. Kalau tidak bisa dinalar, maka tidak boleh dinalar-nalarkan sendiri, tidak boleh. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah rakaat salat, jumlah rakaat salat. Kemudian zakat. Zakat diwajibkan terhadap beberapa harta atau semua harta? Beberapa harta saja. Nah, nggak bisa nih kita mengkias-kiaskan sebagian dengan sebagian lainnya. Ya.
Di dalam pokok. Kalau di dalam yang bisa dinalar, boleh. Makanya orang-orang yang mengatakan tidak ada qiyas, dia nggak usah bayar zakat. Dia nggak riba. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia membayar zakat, kita bayar zakat pakai apa? Harta kita apa sekarang? Uang apa? Rupiah kan? Uang rupiah itu apakah harta yang wajib dizakati atau tidak? Pertanyaan. Hah? Jawab, wajib nggak zakatin uang? Kenapa wajib? Asal muasalnya bagaimana wajib? Nilai kan bisa dinilai sama dengan sekian emas. Iya, itu namanya kias. Kalau antum tidak mengkiaskan, bisa nggak wajib tuh? Enggak. Ulang kertas. Ini kertas wajib nggak zakat? Nggak wajib zakat kertas. Uang rupiah sama nggak dengan kertas? Sama. Tapi karena dia sebagai alat tukar, dikiaskanlah dengan adz-dzahabu wal fiddah. Kalau tembaga, kuningan, besi, apakah dia dikiaskan dengan emas? Bukan alat tukar, tidak. Padahal sama-sama besi. Makanya nanti ilat harus kita tahu apa sebabnya ilatnya yang buat kita mengkias. Jelas tidak? Riba. Kalau antum tidak mengatakan bahwasannya uang ini sama dengan emas, nggak ada riba. Boleh nggak tuker-tukeran? Handphone. 2, Anda punya handphone 1, Anda tukar sama antum 10. Boleh nggak? Anda ambil 10 dari antum, Anda kasih 1, boleh nggak? Boleh. Karena kenapa? Ini bukan barang riba. Barang riba tuh ada beberapa saja. Di antaranya emas dan perak. Nggak semuanya riba. Tukar, Anda punya 1 buku, tukar sama antum punya 2 buku, 3 buku. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Buku bukan barang riba. Jelas? Garam, boleh nggak ditukar dengan, atau obat, boleh nggak ditukar? Obat 1 ditukar dengan 5 obat, boleh nggak? Nggak boleh. Air, obat, makanan nggak boleh. Karena barang riba. Belum belajar ya di fikih ya? Bab ente apa fikih? Oh, puasa, oke. Puasa. Barang riba tertentu. Barang zakat tertentu. Jelas? Barang-barang tertentu tersebut khusus. Ya, punya mobil. Mobil nanti ada berapa? Ada 10. Wajib nggak zakat? Wajib zakat nggak? Iya, ini 10 lebih nggak dari kebutuhan? Ditanya 10. Masya Allah, butuh 10. Udah deh, 50 mobilnya. Wajib nggak zakat? Nggak wajib zakat. Nggak wajib. Punya gedung 50 gedung. Wajib nggak zakat? Gedung bukan harta wajib dizakati, tidak. Mobil bukan wajib yang wajib dizakati, tidak. Nggak ada Nabi bilang mobil dizakatin, nggak ada. Jelas? Nilainya tidak, kecuali akan dijual. Ada zakat, namanya urudut tijarah, zakat jual beli. Kalau 50 itu sudah mulai mau dijual, wajib zakat. Gedung mau dijual, wajib zakat. Jelas? Belum. Ya. Jelas tidak? Ini gedung nih. Ini gedung mau dizakatin nggak nih? Meja dizakatin nggak? Riba. Bagaimana kita? Ini bukan pelajaran zakat. Ini contoh aja. Jelas? Nah, jadi ini sekarang kita bagaimana kita menentukan bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, kemudian ada pada zaman sekarang, ya, bahwa itu termasuk hukumnya riba atau tidak riba dengan qiyas. Atau ada pada zaman Nabi, seperti selain tisu apa aja? Ada nggak zaman Nabi? Misalkan daun apa? Daun kurma, ada nggak zaman daun kurma? Astagfirullah. Apa aja yang zaman Nabi ada? Pohon kurma dan sebagainya yang bisa untuk istinja. Ya kan ada. Bisa juga dikias, tidak ada masalah. Jelas tidak? Yang penting sesuai, caranya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, oleh karena itu tidak boleh sembarangan kita mengkias-kiaskan sembarangan, tidak boleh. Di antara contoh lain biar lebih jelas,
misalnya ada orang yang punya penyakit salisul baul, apa artinya salisul baul? Kencing terus, nggak bisa berhenti. Di situ dia bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya gimana? Iya wajib. Maksudnya bagaimana caranya? Iya, enggak. Sekarang dia kalau mau sholat, boleh nggak ada air kencing? Boleh nggak? Di badan kita ada air kencing, boleh atau tidak? Nggak boleh. Tapi terus menerus nih dia. Dimaafkan. Kenapa ente bisa bilang dimaafkan? Dalilnya apa? Kalau sudah diperiksa sama dokter, pastikan bahwa dia ada penyakit. Ada penyakit, dia kencing terus. Intinya dalam kita kalau sholat, syarat sah sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sekarang dia kencing terus. Allahu Akbar, kencing terus. Nggak bisa, disuruh stop nggak bisa. Boleh nggak sholat? Wajib nggak sholat? Wajib. Bagaimana caranya dia sholat? Dia wajib sholat. Nah sekarang mau sholat gimana? Orang kan najis terus. Udah diusahakan, udah. Tapi terus. Gitu kan kalau ada najis nggak tercecer juga tetap aja. Nggak sah sholatnya. Bagaimana cara membolehkan dia sholat? Kiaskan. Dikiaskan dengan orang mustahadah. Apa artinya mustahadah? Perempuan yang keluar terus darahnya. Bukan, nifas atau haid. Dia keluar darah penyakit. Keluar bukan darah haid, darah penyakit, namanya mustahadah. Terus, ada syaratnya. Kapan dia sholat? Setelah adzan. Nggak boleh sholatnya sebelum adzan. Ya, bersuci langsung sholat. Karena dia toharohnya toharoh darurat. Emang ada sholat sebelum adzan? Afwan, bersucinya, afwan, salah ngomong. Bersucinya tidak boleh sebelum adzan. Kita kan wudu dulu sebelum adzan, boleh nggak? Boleh. Orang normal boleh. Kemudian adzan. Setelah adzan baru sholat. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Orang istihadah nggak boleh. Setelah sholat. Karena sholat toharohnya darurat. Darurat itu kapan adanya? Setelah masuk waktu. Kalau belum, sebelum masuk waktu belum darurat. Jadi setelah masuk waktu baru para ulama katakan dia harus istihadah. Dia boleh bertoharah, bersuci. Kemudian syarat berikutnya tidak boleh. Habis dia berwudu, ada telepon. Assalamualaikum, oh ya. Nelpon dulu 5 menit. Boleh nggak? Nggak boleh, harus langsung sholat. Orang biasa, normal. Boleh nggak habis bersuci, nerima telepon? Habis itu langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Orang-orang kita biasa, nggak masalah. Yang penting masih ada wudu. Jelas tidak? Dikiaskan hukum orang yang kencing terus-menerus, orang yang juga keluar angin terus-menerus dengan orang istihadah. Kias. Dalil bukan kias ini. Dalil. Kenapa dalilnya? Ini termasuk bisa dinalar atau tidak bisa dinalar? Sesuatu yang bisa dinalar. Jelas atau tidak? Jelas. Ini adalah juga perkataan para sahabat, bukan ngarang sendiri. Ali Umar bin Khattab juga membuat miqat. Ya. Miqat Sayyidina Umar namanya Zatu Irq. Buat penduduk Irak. Miqat itu apa, tahu nggak? Ngerti nggak? Kalau ya batas, kalau kita mau ihram, mau umrah, kita harus di miqat itu nggak boleh lewat miqat kecuali sudah pakai pakaian umrah. Sudah tidak boleh, ya harus pakaian ihram. Nah, Umar bin Khattab membuat miqat baru. Nabi cuma bilang 4, Umar bin Khattab buat miqat baru. Bukan bid'ah, bukan mau nyaingin Nabi. Ini kalau ada orang bilang, mana yang lebih baik, kamu atau Nabi? Bukan begitu. Ini salah paham, dia mendramatisir masalah. Jelas tidak? Mendramatisir. Kita nggak ada manusia muslim, ulama mengatakan kita lebih baik dari Nabi. Bukan. Kita cuma menampakkan hukum yang tidak ada, kita lihat, kita pelajari sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan para salafu as-salih. Namun ada orang salah paham. Sehingga mereka mendramatisir permasalahan seolah-olah kita merasa lebih baik dari Rasulullah SAW. Na'udzu billah. Nah, bagaimana membedakan yang tidak bisa dinalar dengan yang bisa dinalar? Gimana bedainnya?
kita pikir. Kalau tidak mampu, nggak keluar, nggak ketemu sebabnya, maka tidak bisa dinalar. Contoh tadi, sholat subuh 2 rakaat sama isya 4 rakaat. Kita udah coba nih mikir, kenapa kok 2? Yang pagi kok 2? Padahal pagi Anda masih kosong. Belum kerja. Kalau zuhur kan Anda kerja. Asar Anda kerja. Maghrib Anda kerja. Maghrib juga sibuk. Anda malam pulang baru, malam. 4 rakaat. Padahal pagi paling enak 4. Kita mikir kan? Ketika tidak mampu mendapatkan sebabnya, maka itu tidak bisa dinalar namanya. Kalau tidak bisa dinalar, bukan berarti kita tolak. Enggak. Kita sami'na wa ata'na. Muslim berarti ya. Berserah diri kepada Allah. Itu maksudnya. Jelas atau tidak? Itu cara membedakan antara ibadah yang bisa dinalar dengan ibadah yang tidak bisa dinalar. Yang tidak lagi bisa dinalar, contoh, wudu. Kalau kita keluar angin, wajib nggak wudu? Kalau mau sholat? Kok nggak ada suaranya ini? Wajib atau tidak? Wajib. Afwan. Ini pertanyaan ditanyakan karena sesuai dengan tema. Kalau kita keluar angin, tempatnya kan di belakang. Kalau wudu, mana yang diusap? Muka, tangan, nggak ada. Belakangnya diusap nggak ada? Kenapa? Kan yang keluar belakang. Tidak dinalar. Kita berusaha nalar dulu. Nggak ketemu. Wah, ini kok nggak nyambung ya? Aneh kan disuruh, aneh kan yang masalah di belakang. Keluar angin. Loh kok aneh malah disuruh basuh tangan, muka, kaki. Kan nggak nyambung nih. Ini menurut kita kan nggak nalar, nggak masuk ke nalar kita. Iya, ini masuknya ta'abbudiyat, nggak dinalar. Nggak ada itu kias-kias. Di sini. Nggak boleh mengkias-kias, menganalogikan. Belagak sok pinter ente. Merasa lebih bijak dari Allah. Itu orang-orang yang lebih bijak dari Allah sekarang banyak. Merasa dirinya lebih pinter dari Allah Ta'ala. Ya. Suruh pakai jilbab, nggak mau. Suruh pakai ini, nggak mau. Nah, itu mereka nalar yang tidak benar, yang seperti iblis. Kalau mau menalar di ta'abbudiyat seperti iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu yang nggak benar. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Ibadah di sini yang dimaksud adalah masalah ta'abbudiyat dan pokok-pokok ibadat. Adapun di dalam hal-hal yang lain, maka yang dibolehkan benar ini bukanlah bid'ah. Dan banyak di dalam kitab fikih hal-hal yang seperti ini tidak bisa, yang bisa dinalar. Maka dinalar oleh para ulama, disebut ibadah ma'kulatul makna. Orang-orang yang kagak faham, dia salah faham, nggak nyambung, akhirnya dia belajar fikih, salah semua ulamanya, pinteran dia. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Emang nggak ada dalilnya. Tapi dalilnya qiyas, ada asalnya. Kalau qiyas itu harus ada asal. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, kemarin kita jelaskan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sebelumnya sudah kita jelaskan sahabat, para salafus soleh. Itu biasanya dalil untuk untuk membid'ahkan orang. Dalilnya pertama sahabat Nabi tidak melakukan, itu sudah kita bahas dulu. Kemudian juga tidak dilakukan Rasulullah, sudah dibahas. Hari ini kita sudah bahas qiyas dalam ibadah, itu perbuatan iblis. Perbuatan iblis kalau di situ, kalau di sini perbuatan siapa? Para ulama yang diakui oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di situ kalau Nabi mengatakan, kalau tidak kamu dapatkan hukum dalam Quran dan dalam Sunnah, apa yang kamu lakukan? Qala ajtahidu wala alu, aku akan berijtihad, kata Imam Mu'adz bin Jabal. Nabi mengiyakan. Nabi nggak bilang, oh kayak setan ente, nggak bilang gitu. Jelas. Kenapa? Karena di tempatnya. Dia cari di Quran dan qiyas dalam tempatnya dibolehkan. Jelas? Insya Allah minggu depan kita bahas tentang masalah ibadah dalam ritual, bid'ah dalam ritual dan bid'ah dalam sarana. Dan setelah itu kita membahas tentang sikap terhadap ahlul bid'ah. Bagaimana sikap yang diajarkan oleh syariat ketika menemui ahlul bid'ah. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan setelah itu selesai pembahasan tentang bid'ah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.